Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, sehubungan dengan rencana pemerintah tentang vaksin gratis bagi rakyat Indonesia, kami memahami kebijakan tersebut tentunya dilandasi dengan itikat baik agar kita semua segera lepas dari krisis pandemi, agar kesehatan jalan, sehingga ekonomi juga jalan. Semua itu adalah kebijakan Bapak. Kami sebagai rakyat kecil ya nurut aja. Namun, kami ada beberapa pertanyaan dan catatan yang sangat penting. Apa yang kami sampaikan ini biarlah menjadi rekaman sejarah, menjadi rekaman saksi bagi bangsa ini, dan menjadi rekaman saksi bagi para pemimpin dan presiden di masa depan, bahwa kami sudah berusaha menyampaikan kebenaran berdasarkan hasil investigasi jurnalistik demi kebaikan bangsa dan negara di masa depan. Tugas kami hanya mengkaji dan menyampaikan. Apakah diterima atau tidak, itu adalah hak prerogatif presiden. Saya pribadi merasa bahwa saya nggak akan lama hidup di dunia ini. Saya bukan takut mati disuntik vaksin, bukan takut mati karena virus. For out of the ground we were taken for the dust we are. And to the dust we shall return. Yang saya takutkan adalah ada kezoliman global yang luar biasa yang menimpa seluruh umat manusia di dunia, khususnya menimpa rakyat Indonesia, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan kita semua tanpa sadar justru mengikutinya. Dan kami menyampaikan ini karena meyakini bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup bergema dalam keabadian. Brothers, what we do in life echoes in eternity. Tentang kebijakan vaksin gratis ini, kami sebagai rakyat mohon izin untuk bertanya. Pertanyaan yang pertama adalah, katanya virus COVID ini bermutasi terus, selalu berubah urutan genetiknya. Lantas, gimana caranya vaksin bisa atasi virus yang selalu berubah urutan genetiknya? Teorinya kan vaksin membuat tubuh kita imun dari virus tersebut. Nah, kalau virusnya bermutasi terus gimana? Setelah divaksin, tubuh kita imun, virusnya berubah, terpapar lagi. Kapan sembuhnya, Pak? COVID ini kan katanya bermutasi terus sama seperti HIV. Nah, HIV sudah 37 tahun nggak ada vaksin dan obatnya. Kok COVID yang katanya juga bermutasi terus, tiba-tiba dalam 9 bulan bisa ada vaksinnya? Mohon Pak Presiden instruksikan kepada para ahli dan juga para menteri yang mempropagandakan vaksin adalah solusi dari pandemi COVID. Bukan hanya pendapat atau opini, Pak, tapi mohon instruksikan. Suruh mereka tunjukkan mana fakta dokumen berupa jurnal internasional pembuktian bahwa vaksin tersebut mampu mengatasi virus yang bermutasi terus. Yang terjadi selama ini adalah pendapat dan opini para ahli berdasarkan teori, asumsi, dan persepsinya sendiri. Padahal nggak pernah baca dokumen pembuktian ilmiahnya. Tapi bicara tentang COVID dan vaksin seperti yang paling ahli. Yang kita perlukan bukan opini dan teori, melainkan pembuktian ilmiah yang dilakukan secara transparan. Mana jurnal internasional yang membuktikan bahwa vaksin tersebut bisa mengatasi virus yang bermutasi terus. Ini sudah pasti nggak ada, Pak. Vaksin ini hanya mengandalkan slogan lulus uji klinik ketiga. Orang pikir kalau sudah lulus uji klinis ketiga artinya manjur. Padahal vaksin HIV sudah lulus uji klinis ketiga sejak 17 tahun yang lalu. Tetap aja, sampai sekarang 17 tahun kemudian terbukti vaksin nggak bisa atasi virus yang bermutasi terus. Kenapa demikian? Kita masuk pada pertanyaan rakyat yang kedua. Itu yang namanya uji klinis ketiga, tingkat efikasi sekian persen. Yang audit siapa, Pak? Audit medical science ini harus dilakukan oleh institusi yang punya fasilitas medical science kelas dunia. Uji klinis vaksin di Indonesia itu melibatkan Bio Farma dan Unpad. Dua-duanya nggak ada yang punya fasilitas medical science kelas dunia. Semua orang tersihir dengan slogan lulus uji klinis ketiga. Padahal nggak tahu parameternya apa dan nggak ada yang audit.
Apa parameter untuk menentukan vaksin itu lulus uji klinis ketiga? Kita lihat fakta dokumen, bukan opini. Jurnal internasional tentang kriteria uji klinis Sinovac. Cuma diuji selama 2 minggu. Kalau 2 minggu setelah divaksin, orangnya dites negatif, artinya dianggap aman dan manjur. Padahal dalam 2 minggu virusnya jelas belum bermutasi. Dan bisa saja setelah lebih dari 2 minggu hasil tesnya positif. Tapi tidak dihitung. Itu sebabnya begitu mudahnya lulus uji klinis ketiga. Para dokter itu dididik untuk nurut pada peraturan. Hanya diajarkan kalau ada penyakit anu, obatnya anu. Kalau nggak nurut pada organisasi, nggak dikasih lisensi. Dokter tidak dididik untuk mengaudit dan mempertanyakan sistem. Tidak dididik untuk menginvestigasi penyebab penyakit. Itu sebabnya sebagian besar dokter dan profesor mengatakan hal yang sama tentang virus dan vaksin sesuai perintah otoritas global. Dokter yang dianggap melawan sistem seperti Ibu Siti Fadilah, Dokter Terawan, disingkirkan. Jadi lulus uji klinis itu tergantung kriteria dan parameter yang disetujui oleh Otoritas Kesehatan Dunia, WHO. Tapi nggak ada yang audit WHO, hanya diaudit oleh dirinya sendiri. Jadi ada super body yang menentukan pandemi, menentukan parameter untuk memvonis orang terinfeksi penyakit atau tidak, menentukan obat, menentukan vaksin, harus diikuti oleh semua dokter di dunia. Memiliki kekuasaan yang mutlak, tapi nggak ada yang audit. Padahal para pejabat WHO itu gajinya dibayar oleh aliansi vaksin global. Bagaimana mau independen? Maka jadilah seperti apa yang dikatakan oleh Lord Acton. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti korup. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Pertanyaan kami yang ketiga, apakah setelah divaksin ada jaminan bahwa pandemi selesai, protokol COVID diperlonggar sehingga ekonomi kembali pulih? Ini sudah pasti tidak, Pak. Setelah divaksin, jumlah terpapar COVID sudah pasti tetap tinggi. Alasannya karena virusnya bermutasi terus. Di bulan Januari 2021 lalu, secara serempak, media-media memberitakan berbagai berita mutasi baru corona yang lebih mengerikan. Di Inggris, Jepang, Vietnam, Cina, dan lain-lain. Bahkan, pandemi COVID belum selesai, sudah diberitakan ada virus baru lagi, Nipah, yang lebih berbahaya dari COVID. Jadi, vaksin manjur atasi pandemi itu cuma ada di iklan. Iklan kecap semuanya nomor 1, nggak ada iklan kecap nomor 2. Vaksin tak akan bisa mengatasi virus yang bermutasi terus. Uji klinisnya aja cuma dites dalam 2 minggu, jelas saja gampang lulus. Jadi sudah pasti setelah divaksin jumlah korban tetap banyak, prokes diperketat, ekonomi nggak jalan juga. Seperti yang dikatakan oleh cukong vaksin, Doro Tuan Bill Gates, vaksin generasi saat ini nggak akan bisa selesaikan pandemi. Kita akan disuruh vaksin terus-terusan dengan janji sorga, nantinya akan ada vaksin pamungkas. Nggak tahu kapan. The only way we'll get completely back to normal is by having maybe not the first generation vaccines, but eventually a vaccine that is super effective and that a lot of the people take, and that we get the disease eliminated on a global basis. Pada episode 21E, kami sudah sampaikan bahwa Doro Bill Gates merencanakan sertifikat digital vaksin yang disebut Tato.Quantum yang dikembangkan oleh Universitas Terkemuka, MIT. Apa yang kami sampaikan itu sudah mulai terlihat jadi kenyataan. Menkes Bapak yang baru sudah mulai kampanye sertifikat digital vaksin. Persis seperti yang dikatakan oleh Doro Tuan Bill Gates itu. Kita ingat presiden kita yang dulu, Presiden Soeharto, ditekan agar tunduk pada IMF. Kepala negara tetangga, Perdana Menteri Mahathir Mohamad, nggak mau tunduk pada IMF. Dan hasilnya, pemulihan ekonomi di Malaysia saat itu jauh lebih bagus dari Indonesia. Tapi presiden kita nurut, mungkin maksudnya supaya aman, tidak dimusuhi oleh kekuatan global.
Ternyata setelah nurut pun tetap saja Pak Harto dilengsarkan dan para globalis itu nggak ada yang nolong. Kemudian penggantinya, Presiden B.J. Habibie mengikuti program IMF dengan menandatangani Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999. BI menjadi bank sentral yang independen. Maksudnya independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri, tapi dependen terhadap IMF dan World Bank. Menggunakan sistem fractional reserve, sama seperti bank sentral swasta, Federal Reserve. The Federal Reserve, referred to as the Fed, is a central bank that many economists refer to as the biggest robbery ever enacted on the American people. Lantas, setelah nurut pada otoritas global, tetap aja Presiden Habibie lengser. Pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kedua presiden kita itu adalah, nurut otoritas global bukan berarti aman. Sudah nurut, tetap aja dilengserkan dan gak dibantuin. Selanjutnya, pada episode berikut, kami akan laporkan tentang uang dan utang di balik pandemi. Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia, selama 9 bulan pandemi, dari bulan Maret sampai November 2020, utang luar negeri kita nambah 27,7 miliar dolar. Dengan tambahan utang tersebut, total utang luar negeri kita bertambah menjadi 126 miliar dolar selama 5,5 tahun terakhir. Jadi, zaman Pak Harto dulu nambah utangnya 144,7 miliar dolar selama 32 tahun. Zaman Pak SBY nambah utang 150 miliar dolar selama 10 tahun. Zaman Pak Jokowi nambah utang 126 miliar dolar selama 5,5 tahun. Ini semua berdasarkan data resmi Sulni yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dengan pandemi ini, dipastikan utang luar negeri kita akan terus bertambah. Kalau boleh Pak, mohon Bapak tanya kepada Bu Menteri Keuangan terbaik dunia yang kita banggakan itu, bagaimana roadmap penyelesaian utang? Kapan utang-utang itu akan lunas? Atau tugasnya memang cuma nambah utang yang bayar biar rakyat dan pemerintah yang akan datang? Sampai kapan rakyat harus bayar pajak tinggi untuk bayar utang pada para numpukin utang? Karena pelajaran ekonomi mengatakan bahwa kalau kita nyetak duit sendiri, kita akan inflasi dan celaka. Dan media-media terus memberitakan, lihat itu Zimbabwe nyetak duit sendiri, inflasi, celaka. Kita nggak boleh nyetak duit sendiri, kita harus ngutang pada orang lain. Sebab uang dari utang itu tidak diterbitkan oleh bank sentral, sehingga tidak menambah uang rupiah dalam peredaran. Aman. Betul? Salah Pak. Kita semua dibohongi oleh sistem global. Ini buktinya. Tadi selama 9 bulan, utang luar negeri kita nambah 27,7 miliar dolar atau sekitar 394 triliun rupiah. Pada periode yang sama, uang dalam peredaran nambah 377 triliun rupiah. Padahal uang 377 triliun itu tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia dan nggak masuk dalam neraca BI. Kita nggak berani nyetak uang sendiri karena takut inflasi kalau terlalu banyak rupiah dalam peredaran. Padahal faktanya utang luar negeri juga menambah rupiah dalam peredaran. Dan ini belum yang terburuk. Pada episode mendatang kita akan bahas dan buktikan bahwa saat ini terdapat sekitar 5.900 triliun rupiah uang yang sah beredar tapi tidak diterbitkan oleh bank sentral, tidak masuk dalam neraca BI. Siapa yang menerbitkan uang 5.900 triliun rupiah itu? Sudah pasti bukan BI, karena nggak ada di neraca BI. Ini adalah akibat dari sistem fractional reserve yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia 1999 yang ditandatangani oleh Presiden Habibie. Dan bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga sama. This historic change of power in America is again why many economists refer to it as the biggest robbery ever enacted on the American people. Semua ngikut otoritas global. Soal keuangan, kita harus ngikut IMF dan World Bank.
karena mereka lebih pintar dari kita. Soal kesehatan, kita harus ngikut WHO. Mereka adalah para ahli, kita harus nurut. Sehingga nggak ada profesor atau doktor yang mempertanyakan kenapa bisa ada uang 5.900 triliun rupiah beredar mengakibatkan inflasi tapi tidak dibukukan oleh bank sentral. Yang mengedarkan siapa? Sama seperti nggak ada profesor atau doktor yang mempertanyakan WHO. Kenapa uji klinis ketiga cuma diuji 2 minggu dan bisa bilang vaksin ampuh mengatasi virus yang bermutasi terus? Jadi, para globalis alias nekolim ini jangankan membohongi rakyat sedunia tentang virus yang nggak kelihatan. Membohongi kita dengan duit di depan mata 5.900 triliun rupiah yang tidak diedarkan oleh BI. Kita semua nggak ada yang sadar. Kita akan bahas pada episode America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination.